Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala karunia serta nikmat-Nya kepada kita semua sehingga sampai saat ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan rangkaian dari ibadah sholat Jumat kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga sahabat kita semuanya sebagai umatnya. Mudah-mudahan mendapat syafaat di kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perkenankan kami memberikan sedikit pengumuman terkait ibadah salat Jumat kita pada kali yang pertama, yaitu bagi para jemaah yang masih di rumah silakan datang ke masjid karena ibadah Jumat akan segera dilaksanakan. Dan bagi para jemaah yang ada di luar maupun di dalam, diharapkan untuk mengisi sop-sop di depan yang masih kosong. Lalu yang kedua, bagi para jemaah yang membawa alat komunikasi diharapkan untuk dinonaktifkan atau disilin terlebih dahulu. Dan juga anak-anak diharapkan untuk tenang, jangan berisik apalagi bercanda demi kelancaran serta kekhusyuan ibadah sholat Jumat kita bersama-sama. Selanjutnya di sini saya mewakili pengurus Masjid Al-Mukhlis ingin melaporkan gas keuangan masjid. Satu keuangan pada Jumat lalu 1 Maret 2024 sebesar 12.897 rupiah, 12 ringgit Malaysia, 2 dolar Singapura. Total pengeluaran minggu lalu 4.802.000, dan untuk pemasukan dari kota infak sholat Jumat 285.000, terima infak dari hamba Allah untuk operasional masjid 250.000, terima infak dari hamba Allah untuk operasional masjid 50.000. Jadi total pemasukan minggu lalu 585.000. Jadi total ada pas 8 Maret 2024 sebesar 8.591.197 rupiah, 12 ringgit Malaysia, 2 dolar Singapura. Kami segenap pengurus Masjid Al-Mukhlis mengucapkan terima kasih kepada para jamaah dan donatur yang telah menginfakkan sebagiannya hartanya di jalan Allah. Jazakumullahu khairan katsiran. Semoga Allah melipat gandakan kebaikan jamaah semuanya. Amin ya rabbal alamin. Yang bertindak sebagai khotib hari ini Ustaz Marza Hafizahullah, dan untuk imam sholat Jumat Haji Ahmad Hanafi, dan untuk Bilal Ustaz Iwan Sarwani. Hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk waktu sholat Jumat, marilah kita kirimkan surat Al-Fatihah yang kita niatkan untuk berwakaf donatur masjid kita, orang tua kita, serta keluarga, saudara, serta sahabat kita semuanya. Kita doakan mudah-mudahan amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan segala urusannya, disehatkan zahir batinnya. Ilahi dan sholimatin bibarakatuh suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil waliyil hamid al-mubdi'il mu'id alladhi anzala 'alaina al-Qur'ana al-majid ahmaduhu subhanahu wa ta'ala 'ala fadlihi al-majid wa ashkuruhu syukran abtaghi bihi min fadlihi al-mazid. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الفعال لما يريد. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أفضل داع إلى الإيمان والتوحيد بالقرآن المجيد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم من صالح العبيد. أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. كما قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال في آية أخرى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Segala puji dan syukur sama-sama kita panjatkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di siang hari ini kita masih diberikan kekuatan, kesempatan melalui taufik hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Salat Jumat yang alhamdulillah sedang kita laksanakan. Salawat teriring salam, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa curahkan, sampaikan kepada junjungan kita Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menunjukkan kepada kita cara menghidup, cara mengisi kehidupan yang sementara ini untuk bekal kita di akhirat yang kekal selama-lamanya. Oleh karena itu, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum khatib sedikit menyampaikan pesan melalui khutbah yang singkat ini. Khatib berwasiat kepada diri sendiri dan kepada kita sekalian untuk senantiasa sama-sama meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dua perkara ini adalah sebagai bekal. Tidak ada lagi bekal yang lebih bagus daripada dua perkara ini sehingga kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa hari lagi Allah Subhanahu wa taala akan menyampaikan kepada kita satu bulan yang mulia, bulan suci Ramadan. Sehingga suatu ketika menjelang bulan suci Ramadan, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada para sahabat, mengingatkan, di mana beliau bersabda kurang lebih bunyinya, telah datang kepada kalian satu bulan yang penuh dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang penuh rahmat, penuh ampunan, di mana di dalamnya Allah akan hapus seluruh dosa-dosa kamu, melipat gandakan seluruh amal-amal ibadah kamu. Oleh karena itu, tunjukkanlah dirimu di hadapan Allah kesungguhan, perlombaan dalam beramal kepada Allah SWT. Hadirin rahmati Allah SWT, setiap tahun alhamdulillah tahun ini kita mudah-mudahan Allah SWT sampaikan kita dapat beramal dalam bulan suci Ramadan. Tapi yang perlu kita perhatikan adalah menghadapi bulan suci Ramadan jangan sampai hanya sekadar seremonial. Tahun lalu begitu juga, tahun ini sama juga. Tapi kita harus berusaha untuk meningkatkan nilai. Karena hadirin rahmat Allah SWT, Nabi sabdakan dalam hadisnya, kam min sha'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'atash. Banyak orang yang berpuasa tapi tidak ada dapat daripada puasanya kecuali hanya lapar dan dahaga. Ini selalu kita diingatkan.
oleh para mubalik. Untuk itulah hadirin Allah Subhanahu yang perlu kita persiapkan dalam menghadapi bulan suci Ramadan ini adalah pertama, siapkan hati kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fariha bi dukhulil Ramadan, haramallahu jasadahu 'ala niran." Barang siapa yang bergembira, senang hatinya dengan kedatangan bulan suci Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala akan haramkan jasadnya dijilat oleh neraka. Maka hati perlu dipersiapkan. Hendaklah kita bersyukur masih disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur kita dengan bulan suci Ramadan. Hati betul-betul ikhlas, siap untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang perlu kita persiapkan adalah jasad kita. Karena bulan suci Ramadan ini adalah bulan panennya amal. Dalam 11 bulan, dalam 12 bulan, hanya 1 bulan saja yang Allah berikan pahala yang berlipat ganda. Karena umur kita ini singkat, 60-70 tahun. Itu pun bukan semuanya dipakai untuk ibadah. Mungkin masa kanak-kanak kita, masa main-main kita ada 20-an tahun, kemudian 40 tahun berikutnya baru kita akan beramal yang barangkali itu pun belum sempurna. Oleh karena itu hadirin Allah Taala, dalam rangka kita menyongsong dalam bulan suci Ramadan ini, kita harus persiapkan badan kita. Dalam bulan suci Ramadan nanti janganlah terlalu memaksakan diri dalam mengerjakan keduniaan kita. Kurangi sedikit sehingga kita betul-betul dapat mengisi bulan suci Ramadan ini dengan semaksimal amal ibadah. Jangan sampai hanya sekedar datang aja begitu saja. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ragiba an rajulin dakhala alaihi Ramadan, atamma Ramadan wa berakhir Ramadan." Orang yang paling hina di sisi Allah adalah orang yang datang padanya bulan suci Ramadan, tapi sampai selesai bulan suci Ramadan tak dapat ampunan apa-apa. Bagaimana untuk bisa dapat ampunan? Tentu kita harus maksimalkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada cara lain. Dalam bulan suci Ramadan, seluruh amal ibadah ini dilipat gandakan pahalanya. Bahkan dalam bulan suci Ramadan, nilai satu amal yang kita laksanakan dengan sungguh-sungguh, dengan ikhtisab, penuh dengan perhitungan dan mengharap rahmat Allah, maka lebih baik pahalanya daripada 83 tahun 4 bulan, melebihi daripada jatah umur kita yang 60 tahun. Yaitu di dalamnya terdapat satu malam yang luar biasa. Ini perlu dipersiapkan. Kalau tidak ada niat dari sekarang sungguh-sungguh untuk mengisi bulan suci Ramadan, maka nanti ketika datang pas malam bulan suci Ramadan, kita akan jadi biasa-biasa saja, menganggap biasa-biasa. Kemudian persiapan yang ketiga adalah ilmu, yaitu supaya kita mengetahui mana rukun syarat daripada puasa kita. Karena kalau tidak memenuhi rukun dan syarat, banyak orang berpuasa hanya sekadar lapar saja. Sholat enggak, puasa kuat,
apalagi yang lain-lain, amalan yang lain. Ini hadirin rahmati Allah SWT, kasihan. Udah capek menahan lapar tapi tidak dapat apa-apa. Kemudian yang keempat adalah amal. Ingat hadirin rahmati Allah Ta'ala, kita tidak tahu umur kita, apakah kita akan sampai pada bulan suci Ramadan yang akan datang atau tidak. Maka kita harapkanlah, kita targetkan amal ini adalah, atau puasa kita ini adalah puasa yang terbaik yang akan kita laksanakan, yang apabila kita dipanggil setelah puasa ini oleh Allah, maka inilah puasa yang terbaik, yang paling bagus yang saya bawa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu hadirin rahmati Allah Ta'ala, dalam puasa ini Allah Subhanahu wa Ta'ala tegaskan ada target yang diharapkan oleh Allah kepada kita. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, orang yang yakin dengan Allah SWT, orang yang merasa dirinya diawasi oleh Allah SWT, orang yang merasa bahwa dirinya ini hasil puasanya ini adalah yang akan dia pakai nanti di akhirat selama-lamanya, maka hendaklah kita berpuasa dengan target la'allakum tattaqun, supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Inilah tujuan daripada ditetapkannya bulan suci Ramadan. Karena orang yang bertakwa ini hadirin rahmati Allah Ta'ala, kelak tempatnya adalah di dalam surganya Allah SWT. Asalul jannati allati yu'idul muttaqun fiha anharun min labanin lam yataghayyar ta'amuh. Perumpamaan surga yang diberikan kepada orang-orang yang bertakwa adalah di dalamnya ada sungai-sungai. Pertama adalah sungai daripada mata air yang jernih, yang tidak pernah payau selama-lamanya, tidak pernah akan kita rasakan. Begitu kita meneguk setetes saja, maka kita akan merasa segar selama-lamanya. Begitu juga di dalam surga ini bagi orang-orang yang bertakwa ada sungai namanya sungai susu. Kalau hari ini kita minum susu harus bayar 1 kotak berapa, tapi nanti satu sungai diberikan khusus kepada orang yang bertakwa, sendirian pakai semuanya. Lam yataghayyar ta'amuh, susu yang tidak pernah berubah rasanya, manis. Kemudian yang ketiga adalah sungai madu. Hari ini kita beli madu berapa harganya 1 botol, tapi bagi orang yang bertakwa akan dapatkan satu sungai nanti di akhirat namanya sungai madu. Dan yang keempat adalah sungai khamr. Kalau hari ini memabukkan, tapi nanti di akhirat menyehatkan. Inilah balasan bagi orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu hadirin Allah SWT, marilah kita persiapkan diri kita, hati kita, iman kita, jasad kita, amal ibadah kita ini, lalu merangkak kita sama-sama untuk menghadapi bulan suci Ramadan, sehingga begitu malam pertama bulan suci Ramadan kita siap dengan amal ibadah kita dan bersungguh-sungguh. Faqadiru ya ulil absar la'allakum tattaqun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
الحمد لله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك مغفرة تحجزنا بها عن معاصيك حتى أعمل بطاعتك عملا أستحق به رضاك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى
فكذب عليهم ربهم بذنبهم فسواها
Amin.